Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sahabat pecinta YouTube dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya, Edi Haryono, dalam pembahasan soal energi dan daya listrik bagian yang pertama. Oke, sebelum saya mulai, saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmatnya saya diberikan kesehatan dan saya bisa membahas soal tentang energi dan daya listrik bagian yang pertama. Tak lupa saya juga berdoa agar Bapak Ibu, anak-anak sekalian ataupun pemirsa dimanapun Anda berada juga diberikan kesehatan, hidayah dan inayah sehingga bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT juga menjauhi larangannya. Oke, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa uh, dukung kami dengan tekan like, juga bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan jangan lupa hidupkan tanda lonceng, supaya kalau saya memberikan atau mengupload video, Bapak Ibu atau sahabat semua mendapatkan pemberitahuan, dan juga kalau dirasa bermanfaat, silahkan tekan atau share ke grup-grup Bapak Ibu sekalian atau anak-anak sekalian. Oke, saya mulai pembahasan soal yang pertama. Sebuah lampu pijar mempunyai hambatan 4 ohm, dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Berapakah besar daya lampu tersebut? Oke, kita mulai pembahasannya. Di sini diketahui adalah ada lampu pijar dengan hambatan R sama dengan 4 ohm. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Sumber tegangan dengan tegangan sebesar 12 volt. Berapakah besarnya daya lampu yang ditanyakan? Ditanyakan adalah daya. Daya itu simbolnya P, daya lampu. Nah, jawab. Rumusnya apa anak-anak? P itu rumusnya banyak sekali. Saya tuliskan semuanya agar para pemirsa ingat. P sama dengan ada I kali I kuadrat kali R. Nah, P juga ada V kali I. Ya. Ada juga P sama dengan V kuadrat dibagi R. Nah, ini rumusan untuk daya. Maka dari yang diketahui R dan V, kita bisa mengambil rumusan yang ketiga tadi, yaitu bahwa P sama dengan V kuadrat dibagi R. Berapa V-nya? V-nya adalah 12 volt kuadrat dibagi R-nya 4. Maka di sini saya tuliskan 12 kali 12 dibagi 4. Saya coret biar mudah, coret. Ini saya coret, ini menjadi 1, ini menjadi 3. Maka 3 kali 12 sama dengan 36 watt. Nah, ini adalah daya lampu pijar yang hambatannya 4 ohm yang dipasang pada sumber tegangan 12 volt. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Sebuah setrika listrik dihubungkan pada sumber tegangan listrik PLN 220 volt. Jika arus listrik pada setrika 1,5 ampere, energi listrik yang diperlukan setrika tersebut selama 10 menit sebesar titik-titik. Oke, kita jawab. Diketahui dulu, diketahui. Yang pertama adalah sumber setrika listrik yang dihubungkan pada sumber tegangan 220 volt. Berarti V-nya adalah 220 volt. Arus listrik yang mengalir pada setrika itu berarti I adalah 1,5 ampere.
energi listrik diperlukan setrika tersebut selama 10 menit. T, waktunya 10 menit. Berarti ini sama dengan berapa T-nya? Jadikan sekon, 10 kali 60 sekon atau detik. Nah, sama dengan 600 sekon. Ini ditanyakan adalah energi yang diperlukan setrika tersebut. V sama dengan titik-titik. Ingat rumusnya, saya tuliskan rumusan V. Rumus V secara pokok adalah daya kali waktu. Daya tadi ada 3 yang saya tuliskan tadi. Daya itu bisa V kali I. Ya. Kemudian untuk energi berarti kalikan T. Kemudian bisa rumusan V kuadrat dibagi R atau I kuadrat kali R, ya, kemudian kalikan T. Juga satu lagi tadi adalah daya itu rumusnya adalah V kuadrat dibagi R. Maka untuk menjadi energi kalikan T. Oke, kita mulai membahas jawabannya. Dari yang diketahui V, I, dan T, jelas kita memilih rumus yang ini, ya, tentunya memilih rumus yang ini. Nih, kita pakai rumus yang ini, karena yang diketahui adalah V, I, dan T, sehingga jawab bahwa energi yang digunakan oleh setrika itu rumusnya adalah V kali I kali T. Sama dengan V-nya adalah 220 volt kali I-nya adalah 1,5 ampere kali T-nya adalah berapa? 600 sekon. Maka di sini dapat dihitung supaya nggak ada koma. Kalau koma susah ya ini komanya saya hilang, nolnya saya hilangkan 1. Sehingga ini 22 kali 15 kali 600. Satuannya nanti adalah joule. Nah, maka V-nya di sini kalau dihitung ketemunya adalah berapa? 198.000 joule atau 198 kilojoule. Ini adalah jawabannya. Saya kira mengalihkan seperti itu tidak kesulitan bagi anak-anak sekalian atau para pemirsa. Maka sekali lagi mudah bukan untuk menjawab soal-soal fisika. Oke, saya lanjutkan soal nomor 3. Kompor listrik mempunyai hambatan 55 ohm. Dihubungkan pada sumber tegangan 220 volt. Energi yang digunakan selama 10 menit sebesar titik-titik. Oke, kita tulis diketahui dulu. Diketahui apa saja tadi? Hambatan dari kompor listrik itu adalah 55 ohm. Dihubungkan pada sumber tegangan berarti V 220 volt. Energi yang digunakan selama 10 menit, T-nya 10 menit. Atau berapa tadi? 10 menit itu sama dengan 600 sekon. Ya, 600 sekon. Ini T-nya. Maka V-nya adalah sebesar titik-titik. Tadi sudah saya tuliskan ada 3 rumus. Maka kita bisa pilih salah satu yang cocok. Di sini ada V, ada R, ada T.
Maka saya kerjakan di sini untuk menjawabnya pakai rumusan yang cocok. W adalah V kuadrat dibagi R kali T, yaitu 220 kali 220 dibagi 55 kali 600. Nah, sama dengan saya coret. Ini saya bagi 11 tinggal 5. Ini saya bagi 11 tinggal 20, ya kan? 2 ada nolnya 1. Nah, kemudian ternyata 20 bagi 5 masih bisa. Ini saya coret lagi, ini 1, ini saya coret masih berapa? 4. Maka jawabannya 4 kali 220 kali 600 Joule. Nah, berapa ketemunya? Ketemunya adalah 528.000 Joule atau 528 kilojoule. Oke, belajar fisika mudah sekali. Kita lanjutkan soal nomor 4. Perhatikan gambar. 2 buah lampu pijar dihubungkan dengan sumber tegangan seperti gambar. Oke. Lampu manakah yang menyala lebih terang? Nah, untuk mengerjakan ini tentunya harus dicari kuat arusnya dulu. Maka untuk mencari kuat arus, gambar itu saya ubah menjadi sebuah hambatan dan sebuah sumber tegangan begini. Ini adalah R pengganti. Ya, ini adalah I. Ini 6 volt. Ini sebagai E-nya. Ini E-nya. Ini RP. Maka saya harus mencari RP. Karena rangkaian ini adalah 2 hambatan yang dipasang secara seri, maka RP-nya, R penggantinya, ini RP, R pengganti maksudnya ya, pengganti. Nah, nanti dikira paralel, saya tulis pengganti. Maka R penggantinya adalah di jumlah saja, yaitu 3 ohm ditambah 6 ohm. Berapa anak-anak? Adalah 9 ohm. Ini adalah R pengganti. Oke? Karena R penggantinya sudah ketemu, nah sekarang biar jelas saya tulis di sini ya. Nah, saya tulis di sini R penggantinya tadi adalah 9 ohm. Ini R pengganti 9 ohm, ini adalah E 6 volt, maka ini adalah I. I bisa dihitung. I sama dengan E dibagi R pengganti. Sama dengan 6 volt dibagi 9 sama dengan berapa? 2/3 ampere. Ini adalah I-nya. Oke. Setelah ketemu I, gambar tadi adalah begini ya. Nah, ini seperti ini. Maka kuat arus yang lewat ini ya, adalah merupakan kuat arus rangkaian ini melewati apa tadi? Melewati L1 dan L2. L1 3 ohm, L2 6 ohm. Ini L1 3 ohm ya. L2-nya hambatannya 6 ohm. Ini E-nya tadi. Maka I itu melewati 2 hambatan ini ya.
yang tidak berubah karena tidak ada titik cabang. Kemarin dalam pembahasan listrik dinamis, kuat arus ini akan pecah atau berubah jika melalui titik cabang. Tapi di sini tidak ada titik cabangnya. Maka kuat arus yang melalui 3 ohm dan yang melalui 6 ohm sama besarnya. Sehingga pertanyaannya tadi adalah lampu manakah yang menyala lebih terang? Yang menyala lebih terang tentunya adalah yang memiliki daya paling besar. Daya dirumuskan P sama dengan I kuadrat kali R. Ya. Untuk P untuk L1 berarti R yang 1. Kita lihat P untuk L yang 1 sama dengan I-nya adalah 2/3 ampere kuadrat kalikan R1. R1-nya 3 ohm. Nih. Sedangkan ini tidak saya cari, tidak saya selesaikan, nggak apa-apa anak-anak. Karena yang ditanyakan bukan nilainya berapa, tapi terang yang mana. Nah, sekarang saya cari yang P untuk L2. Nah, ini yang L1 tadi ini. L1 ya ini ya. Yang 1, yang L2. L2 rumusnya sama, yaitu I kuadrat kali R2. 2/3 kuadrat kali 6. Nah, coba perhatikan anak-anak. Untuk daya yang terjadi pada hambatan pertama itu ini. Pada hambatan yang kedua itu ini, ya, ini. Ada angka yang sama enggak ini? Ada angka yang sama tentunya, ya. Saya kasih warna beda biar kelihatan ya, berbeda. Saya kasih warna yang saya lingkari dengan warna yang beda. Coba. Nih. Ini ya kan? Dengan ini sama kan? Artinya pengalinya sama. Maka suatu angka yang sama kali angka yang berbeda, ya, tentunya yang menunjukkan perbedaan adalah angka yang berbeda ini. Nah, besar mana? Ya. Besar mana kalau begitu? Tentunya antara daya L1 dengan daya L2 berbesar daya L2. Karena apa? Pengalinya untuk yang L2 adalah 6 ohm, untuk yang L1 adalah 3 ohm. Sehingga dapat saya simpulkan mana yang lebih terang. Yang lebih terang, ya, saya tulis di sini, ya, lampu yang menyala lebih terang adalah L berapa? 2. Kenapa? Karena sekali lagi L2 ini pengalinya lebih besar dari L1. Lampu L1 itu hambatannya 3 ohm. Sedangkan lampu untuk L2 hambatannya 6 ohm. Maka suatu angka yang sama kalikan 3 ohm dengan angka yang sama dikalikan 6 ohm tentunya lebih besar yang dikalikan dengan 6 ohm. Maka yang menyala lebih terang adalah L2. Jelas anak-anak? Oke, sebelum saya lanjutkan, saya simpulkan. Rangkaian ini tadi adalah rangkaian seri. Maka kesimpulannya di sini adalah bahwa dalam rangkaian seri, saya tulis di sini kesimpulannya ya. Dalam rangkaian seri, rangkaian hambatan seri, maka
lampu yang menyala terang adalah yang memiliki hambatan paling besar. Lampu yang menyala terang adalah yang memiliki hambatan paling besar. Ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya sekali lagi saya sampaikan dalam rangkaian hambatan yang dipasang secara seri, lampu yang menyala paling terang adalah yang memiliki hambatan paling besar. Jelas anak-anak? Oke, saya lanjutkan soal berikutnya. Sekarang yang paralel bagaimana? Nah, dua buah lampu pijar dihubungkan dengan sumber tegangan seperti gambar. Di gambarnya seperti ini. Sumber tegangan seperti gambar ini, ya maaf. Lampu manakah yang menyala lebih terang? Oke. Dalam gambar ini sudah bisa langsung dijawab ini anak-anak. Dari mana menjawabnya? Oke. Perhatikan di sini. Ini saya beri nama titik A. Ini saya beri nama titik B. Ya. Coba perhatikan. Titik A ini kalau ditelusuri, ini adalah konduktor ya. Konduktor yang menghubungkan titik A ini terhubung ke sumber tegangan langsung. Nih, yaitu di titik sini, di bagian yang potensial tinggi atau yang positif di sini. Titik B terhubung ke sumber tegangan langsung juga ke bagian yang negatif. Nah, ini. Dan sumber tegangannya ini tidak disebutkan memiliki hambatan dalam. Ya, di sini tidak memiliki hambatan dalam. Maka kalau begitu 6 volt ini merupakan VAB. Bisa dipahami enggak? Jadi 6 volt ini merupakan VAB karena langsung terhubung ke titik A dan ke titik B tidak melalui sebuah hambatan. Oke, saya lanjutkan. Kalau demikian, tentunya saya jawab di sini, untuk mengetahui daya atau terang dan redupnya lampu L1 dan L2, kita bisa menghitung dayanya. Daya yang besar berarti terang, daya yang kecil berarti lebih redup. P untuk L1, saya menggunakan rumus VAB kuadrat dibagi R untuk L1. Ya, saya beri nama R1. Sehingga ketemunya adalah 6 kuadrat dibagi 3 sama dengan 6 kali 6 per 3. Saya coret. Nah, ini tinggal 2. Ketemu berapa? 12 watt. Nah, kalau dihitung, karena ini mudah dihitung, ya saya hitung 12 watt. Sedangkan daya yang untuk L2, P untuk L2 adalah L2 juga terhubung ke A dan B, berarti sama VAB kuadrat dibagi R2. VAB-nya sama, yaitu 6 kuadrat ya. Dibagi berapa? 6. Ketemunya berapa? Ketemunya adalah 6 kali 6 dibagi 6. Ketemunya adalah 6 watt. Nah, kenapa? Ini coret tinggal 6 saja, 6 watt. Jadi P untuk L2 adalah 6 watt. Kalau begitu jelas mana yang lebih terang? Yang lebih terang adalah
ya, yang lebih terang adalah lampu L berapa? L1. Nih. Maka dapat saya simpulkan di sini bahwa kesimpulannya saya tulis di sini, dalam rangkaian hambatan paralel, ya, lampu yang menyala lebih terang adalah yang memiliki hambatan besar atau kecil tadi? Lebih kecil, atau paling kecil. Jadi sebaliknya dengan yang apa tadi? Seri. Jadi lampu yang menyala lebih terang itu terletak pada lampu yang memiliki hambatan kecil, ya, paling kecil. Ini pada rangkaian apa? Rangkaian yang dipasang secara paralel. Mudah bukan? Sekarang saya lanjutkan. Sekarang coba tebak beberapa penghambat atau hambatan dihubungkan dengan sumber tekanan seperti gambar ini. Urutkan hambatan di atas dari yang energinya paling besar ke yang paling kecil jika dinyalakan dalam rentang waktu yang sama. Artinya, mana yang urutannya dari yang nyala paling terang sampai paling redup. Nah, gambar ini sebenarnya supaya mudah saya gambar menjadi seperti ini. Begini, kemudian ini ada begini, ya. Kemudian begini. Nah, ini saya perjelas gambarnya biar tidak membingungkan. Ini adalah R3, R3-nya di sini. Ini R1, ini R2, ini adalah R4. Oke. Dari gambar ini, ya, R1, R2, R3, dan R4, ya, R1-nya adalah 3 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 5 ohm, R4-nya 3 ohm. Ini saya coba saya gambar di sebelah sini, ya, gambarnya. Saya gambar lagi. Ini. Oke. Ini tadi R3, ini R1, ini R2, ini R4. Saya cek R3 tadi 5 ohm, biar nanti tidak ini 5 ohm. Ini tadi adalah 3, 6, 3 ya. Ini adalah 3 ohm. Ini adalah 6 ohm, ini adalah 3 ohm. Oke, sekarang saya perjelas gambar ini. Gambar ini menjadi seperti ini, supaya bisa dianalisa. Ya. Nah, saya ganti seperti ini. Ini saya beri nama titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Nah, sehingga
dari gambar itu jelas bahwa untuk dari A sampai B ini adalah R3. Karena ada satu hambatan. Dari B sampai C tadinya ada dua hambatan menjadi satu. Berarti ini hambatan penggantinya. R penggantinya. RBC. Sedangkan dari C sampai D ini hanya ada satu. Berarti ada R4 saja. Coba. Kalau begitu langkah yang pertama kita mencari RP. RP di sini merupakan hambatan pengganti paralel dari B sampai C. Sehingga 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. 1 per RP sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. 1 per RP sama dengan 2 per 6 ditambah 1 per 6. 1 per RP sama dengan 3 per 6. Berarti RP ya, RP saya tulis di sini. RP adalah 6 per 3. Atau RP sama dengan 2 ohm. Nah, sehingga dari gambar itu jelas. Saya tulis sekarang, ini adalah 5 ohm, ini 2 ohm, ini 3 ohm. Tadi sudah saya simpulkan di atas bahwa pada rangkaian seri, ini seri ya, pada rangkaian seri, hambatan yang nilainya besar akan menyala paling terang. Kalau begitu, pada bagian ini yang menyala paling terang adalah R3. Ya, urutannya dari yang paling terang, dari yang paling terang adalah yang pertama adalah R3, paling terang. Kemudian setelah R3 berapa? Setelah R3 adalah R4. Nah, setelah R4 yang mana? Nah, sekarang RBC. RBC itu ternyata terdiri dari R1 dan R2 yang dipasang secara paralel. Tadi sudah kita simpulkan, untuk rangkaian paralel yang menyala paling terang adalah yang hambatannya paling kecil. Berarti ini antara R1 dan R2 yang hambatannya kecil adalah R1. Maka R1 lebih terang dibanding R2. Maka yang terakhir adalah R2. Ini dari terang menuju redup. Oke, bagaimana anak-anak atau para pemirsa di rumah? Apakah bisa dipahami penjelasan dari saya? Oke, saya lanjutkan. Jangan lupa dukung kami ya dengan menekan tombol like, ya. Kemudian subscribe bagi yang belum, kemudian tekan hidupkan atau nyalakan tombol lonceng, dan kalau dirasa ini bermanfaat, silahkan share ke grup yang kalian miliki. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.